Halo, saya Bimo Kusumo dan kali ini saya akan menjelaskan tentang terobosan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, yaitu aplikasi e-penyiaran. Seperti yang kita ketahui bersama, melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia telah menentukan batas waktu migrasi teknologi sistem penyiaran analog ke digital. Maka dari itu, aplikasi penyiaran ini akan membantu pelaku usaha atau lembaga penyiaran analog untuk bermigrasi ke sistem digital. Jadi, apakah usaha atau lembaga penyiaran Anda sudah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran digital? Jika belum, mari kita tonton video ini sampai habis. Izin penyelenggaraan penyiaran sudah tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Pos Telekomunikasi dan Penyiaran. Izin penyelenggaraan penyiaran berguna untuk membantu proses percepatan digital sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan kini, dengan aplikasi penyiaran yang merupakan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran atau disebut SIMP3, tentunya akan mempermudah Anda untuk melakukan semua hal yang berkaitan dengan perizinan penyelenggaraan penyiaran dimanapun dan kapanpun. Proses perizinan manual akan memakan waktu yang cukup lama, tidak pasti dan rentan disalahgunakan. Berbeda dengan proses aplikasi e-penyiaran. Proses pengurusan perizinan tidak hanya cepat, tapi juga transparan. Dan kita bisa langsung mengetahui status permohonan yang kita ajukan secara real time. Kita tidak lagi dihadapkan dengan masalah yang terjadi saat dokumentasi manual, seperti kurang bayar, tagihan tidak sampai, dan dokumen tanpa nama. Kita juga akan mendapatkan e-reporting, yaitu sebuah laporan dalam bentuk data yang bisa langsung diunduh dari sistem. Dan ingat, Anda tidak perlu khawatir mengenai keamanan dan kerahasiaan data yang diunggah ke dalam aplikasi e-penyiaran. Karena aplikasi e-penyiaran telah memiliki 2 sertifikat ISO. Yang pertama adalah ISO 9001 tahun 2015, yaitu standar tertinggi untuk layanan perizinan penyiaran. Dan yang berikutnya adalah ISO 27001 tahun 2013 untuk sistem manajemen keamanan informasi. Sebelum kita lebih jauh, mungkin saatnya saya jelaskan sedikit ya tentang siapa saja pihak yang disebut dengan penyelenggara penyiaran. Nah, mereka adalah penyedia jasa penyiaran radio dan televisi, baik melalui sistem penyiaran digital atau penyiaran terestrial. Sedangkan untuk jenisnya, lembaga penyiaran untuk radio dan televisi terbagi menjadi lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Masing-masing lembaga penyiaran tersebut juga dapat menggunakan media distribusi yang berbeda, yaitu melalui terestrial, kabel, maupun melalui satelit. Dan berikut ini adalah 4 jenis proses perizinan yang dapat dilakukan di dalam aplikasi e-penyiaran. Yang pertama adalah proses permohonan awal. Yang kedua adalah permohonan uji laik operasi. Dan yang ketiga adalah permohonan perpanjangan izin. Yang terakhir adalah proses permohonan perubahan data. Sebelum mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran melalui laman aplikasi e-penyiaran, pelaku usaha harus memastikan telah memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Jika belum memiliki NIB, maka pelaku usaha harus segera memproses melalui laman oss.go.id. Pastikan seluruh persyaratan dan dokumen data pendukung yang Anda miliki sudah lengkap ya. Setelah memiliki NIB, Anda dapat melanjutkan ke laman e-penyiaran.kominfo.go.id. Dan berikut adalah alur proses aplikasi e-penyiaran yang canggih ini. Anda dapat memulai dengan proses registrasi dan memilih jenis perizinan lembaga penyiaran terlebih dahulu. Setiap Anda melakukan registrasi, Anda juga akan mendapatkan ID pendaftaran yang akan memudahkan Anda ketika ingin melanjutkan proses pendaftaran di lain waktu. Jangan lupa dicatat ID-nya ya. Selanjutnya Anda diharuskan untuk melakukan pengisian data seperti NIB, identitas, NPWP, akta, dan data lain yang diperlukan. Seluruh proses dan data yang dibutuhkan akan dipandu oleh sistem e-penyiaran. Setelah pemohon melakukan semua prosedur registrasi dan tervalidasi oleh tim Kominfo, tahap selanjutnya adalah pengajuan uji laik operasi penyiaran atau bisa disebut ULO. Pada evaluasi proses ULO, jika pelaku usaha dinyatakan tidak lulus, Kominfo akan menerbitkan SPTLU atau Surat Pernyataan Tidak Lulus ULO. Namun, jika lulus, maka akan diterbitkan SKLO atau Surat Keterangan Laik Operasi. Setelah mendapatkan SKLO, pelaku usaha akan menerima surat perintah pembayaran yang dapat dilakukan melalui BRI Virtual Account.
Pembayaran izin dapat dilakukan melalui berbagai metode dengan tujuan virtual account BRI. Dan berikut ini adalah langkah pembayaran melalui ATM dan internet banking. Dengan selesainya proses pembayaran yang mudah melalui BRI Virtual Account, maka akan dilanjutkan dengan proses penerbitan IPP dengan masa berlaku 10 tahun yang bisa diunduh melalui laman OSS milik organisasi Anda. Mudah kan prosesnya? Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan organisasi Anda sebagai lembaga penyiaran digital terestrial. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center 159. Dan kali ini saya akan membawa Anda untuk mengetahui seluk-beluk perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran melalui aplikasi e-penyiaran. Karena kini prosesnya sangat mudah dan cepat. Yuk kita lihat langsung alurnya. Di bulan ke-6 hingga bulan ke-5 sebelum masa izin penyelenggaraan penyiaran Anda berakhir, tim internal Kominfo akan melakukan evaluasi terhadap dokumen lembaga penyiaran Anda. Jika terdapat kekurangan administrasi atau dokumen, lembaga penyiaran Anda akan segera mendapatkan notifikasi untuk melengkapi kekurangan di dalam rentang waktu tersebut. Dan jika proses evaluasi menyatakan berkas dan persyaratan sudah lengkap, maka lembaga penyiaran Anda dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran pada bulan ke-4 hingga bulan ke-3 sebelum masa IPP berakhir. Dan ingat, izin penyelenggaraan penyiaran Anda dapat dihapus jika Anda tidak mengajukan permohonan perpanjangan pada rentang waktu tersebut. Lalu bagaimana cara melakukan proses perpanjangan izin Anda? Langkah pertama adalah mengunjungi laman e-penyiaran.kominfo.go.id dan silahkan login dengan akun yang Anda miliki. Langkah berikutnya, klik menu perpanjangan pada daftar tautan di sisi kiri halaman aplikasi e-penyiaran, lalu ikuti panduan pada aplikasi. Setelah pengajuan perpanjangan izin diterima, Anda akan segera mendapatkan SPP atau Surat Perintah Pembayaran. Pembayaran biaya perpanjangan perizinan dapat dilakukan melalui berbagai metode dengan tujuan akun virtual account BRI. Dan berikut ini adalah langkah pembayaran melalui ATM dan internet banking. Dengan selesainya proses pembayaran yang mudah melalui BRI Virtual Account, maka akan dilanjutkan dengan proses penerbitan IPP dengan masa berlaku 10 tahun yang bisa diunduh melalui laman OSS milik organisasi Anda. Mudah kan prosesnya? Jadi selalu ingat ya, untuk memastikan data lembaga penyiaran Anda selalu diperbarui, sehingga proses perpanjangan di masa depan akan lebih mudah. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center 159 atau email ke layanan_penyiaran@mail.kominfo.go.id. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses migrasi lembaga penyiaran swasta analog ke digital terestrial atau analog ke simulcast dengan proses yang sangat mudah. Untuk melakukan permohonan migrasi TV analog ke TV digital, lembaga penyiaran bisa login ke dalam aplikasi e-penyiaran hingga masuk ke laman dashboard. Setelah itu, pilih menu migrasi dan klik submenu digital untuk migrasi ke layanan digital atau klik submenu simulcast untuk migrasi ke layanan simulcast. Lanjutkan dengan melengkapi form dan unggah lampiran dokumen dan MOU dengan penyelenggara multiplexing. Proses evaluasi internal akan berjalan secara otomatis setelah permohonan diajukan. Kemudian, lembaga penyiaran akan mendapatkan notifikasi mengenai hasil evaluasi melalui email.
Bagi lembaga penyiaran yang mendapatkan persetujuan permohonan migrasi analog ke digital, akan mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran digital, dan untuk persetujuan permohonan simulcast, akan mendapatkan persetujuan wilayah layanan digital yang akan dikirimkan melalui email. Sementara, untuk lembaga penyiaran yang tidak memenuhi persyaratan, akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi melalui email. Bagaimana? Mudah kan? Yuk segera migrasikan layanan televisi analog Anda. Lalu bagaimana dengan perubahan data pada aplikasi e-penyiaran? Apakah prosesnya kini sama mudahnya? Oh, tentu saja mudah juga, karena sekarang Anda bisa melakukan perubahan data secara mandiri, mudah, dan cepat. Langkah pertama adalah mengunjungi laman e-penyiaran.kominfo.go.id dan silahkan login dengan akun yang Anda miliki. Langkah berikutnya, klik menu perubahan data pada daftar tautan di sisi kiri laman aplikasi e-penyiaran. Lalu ikuti panduan pada aplikasi. Semua template dokumen yang Anda perlu unggah di dalam aplikasi e-penyiaran juga telah kami siapkan agar mempercepat proses. Permohonan pengajuan perubahan data yang diajukan akan terupdate secara otomatis pada database e-penyiaran. Lalu bagaimana cara untuk merubah nama Badan Hukum Penyelenggara Penyiaran? Jangan khawatir, untuk perubahan nama badan hukum juga dapat dilakukan secara mandiri dan juga mudah melalui laman oss.go.id. Mudah kan prosesnya? Jadi selalu ingat ya, untuk memastikan data lembaga penyiaran Anda selalu diperbarui, sehingga seluruh proses terkait izin penyelenggaraan penyiaran di masa yang akan datang akan lebih mudah. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center 159 atau email ke layanan_penyiaran@mail.kominfo.go.id. TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya, banyak pilihan programnya.